Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah proyek baru ya, yaitu sistem informasi koperasi ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, aplikasi ini nanti langsung menyimpan database-nya ya, atau filenya itu langsung disimpan dalam bentuk file txt ya. Itu file untuk sistem operasi ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba langsung buat saja ya. Di sini kita klik file, new file ya. Kita create ya, create file baru. Nah, saya kasih namanya di sini koperasi ya, koperasi.cpp ya. Nah, kita klik ya, create. Nah, di sini saya sudah siapkan kodenya ya, sudah saya uji coba dulu ya. Nah, ini kita masukkan ke Visual Studio Code-nya. Terus kita bahas ya per baris ya. Oke, di baris 1 sampai 6 ini adalah pustaka ya. 1 sampai 5 ini pustakanya ya. Jadi ada UStream, ada fstream, ada vector, ada string, ada ssstream ya. Ada ststream. Nah, ini pustaka-pustaka untuk memproses sebuah data ya, dengan menyimpan sebuah file gitu ya. Nah, ini seperti biasa using namespace ya. Nah, sini ada struktur namanya anggota ya. Strukturnya ini adalah anggota ya. Di dalamnya ada ID, nama, simpanan, dan pinjaman. Nah, ini sebenarnya menggunakan variabel ya. Ini adalah variabel ID ya, dengan tipe datanya integer, nama string, untuk simpan dan pinjam ini menggunakan double ya, jadi hanya 4 field ya. Nah, lalu ini vektor anggotanya yang nanti berfungsi untuk menyimpan data-data untuk anggota gitu ya. Nah, di sini filenya adalah file anggota txt ya, nanti di sini. Lalu di sini menggunakan getlin ya, file ini nanti diurut nih berdasarkan ID ya, terus nama ya, simpanan dan pinjaman ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai, ini namanya perintah untuk load data ya, menampilkan atau loading data atau menampilkan data ya, memanggil ya begitu. Lalu yang kedua ini ada simpan data ya. Nah, simpan data ini adalah file berfungsi untuk menyimpan ya, jadi daftar. Jadi dia hanya setelah disimpan nanti ditampilkan di sini ID-nya berapa, namanya siapa, simpanannya berapa, pinjamannya berapa gitu ya. Lalu ada perintah untuk tambah anggota. Nah, tambah anggota ini nama ya, terus pinjaman, simpanan, dan pinjaman ya. Nah, ini ketika nanti anggotanya berhasil, maka dia disimpan, maka dia mengeluarkan tampilan atau notifikasi anggota berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk menambahkan anggota ya, ID ya, nama ya, simpanan, dan pinjaman ya, setiap anggota. Lalu di sini ada menampilkan anggota ya, ini perintah untuk menampilkan anggota ya. Jadi nanti daftar anggota dari ID, nama ya, simpanan, dan pinjaman yang ditampilkan nanti ya. Nah, ini baru untuk pencarian ya. Ini perintah untuk pencarian daftar anggota ya, berdasarkan ID ini, daftar anggota ya. Terus juga ada perintah void ya, simpan uang. Ini adalah double jumlah ya. Jadi ini untuk menambahkan jumlah ya, jumlah daripada uang yang disimpan gitu ya. Nah, ini berhasil ditambahkan, anggota tidak ditemukan jika tidak ada anggotanya gitu ya. Nah, ini
pinjaman uang ya, ini perintah simpan uang, ini pinjam uang ya. Jumlahnya berdasarkan ID ya, jadi dicari dulu berdasarkan ID, jika ada baru dia akan menambahkan nilainya ya. Pinjaman berhasil ditambahkan, kalau tidak ada kalau tidak ditemukan anggotanya, berarti dia anggota tidak ditemukan gitu ya. Nah baru nanti ini perintah untuk menampilkan ke layar ya, yaitu tampilannya sistem koperasi, ada tambah anggota, ada lihat daftar, ada simpan uang, ada pinjam uang, ada keluar ya, atau selesai gitu ya. Nah ini menggunakan do while ya, dengan variabelnya adalah pilihan. Nah di sini menggunakan switch ya. Jadi kalau kita milih satu, maka kita akan masuk ke tambah anggota di atas tadi ya, tambah anggota ke sini. Kalau milih satu, kalau milih dua ke tampil anggota di sini nih ya, milih dua tampil anggota, dan seterusnya 3, 4 ya. Jika 0, nah dia nanti sampai jumpa selesai di sini kalau 0 ya. Nah ini gitu ya, pilihan menu ya. Nah nanti kalau misalkan di luar daripada pilihan 1 sampai 4 dan 0, maka dia akan mengeluarkan pilihan tidak valid gitu ya. Nah ini perintahnya while ya, do while sampai sini. Nah ketika do while sama dengan 0 ya, ini 0, maka dia akan kembali ke sini ya, load dataset saat aplikasi mulai gitu ya. Ini dikembalikan ke 0, return, dan selesai ya, jadi gitu. Nah di sini sudah di setiap perintah ya, ini yang mendefinisikan dari menu ini ya. Jadi menu tambah anggota, lihat anggota, simpan uang, pinjam uang ya, dan selesai keluar. Nah ini menggunakan file txt ya, namanya tadi anggota ya, koperasi ya tadi namanya ya. Sini nah, daftar anggota ya, simpan nama anggota ya. Nah ini anggota txt ya untuk penyimpanannya. Oke, ini kita simpan ya filenya. Saya file, save, lalu saya jalankan ya, di compile, run code ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini ya, tambah anggota, lihat daftar anggota, simpan uang, pinjam uang, keluar ya. Keluar tuh 0 di sini, bukan 5. Nah saya akan coba tampilkan di comment prompt ya, di CMD biar lebih leluasa ya. Nah seperti ini ya. Kita coba, namanya kan tadi koperasi ya, compile-nya koperasi ya, kita enter. Nah kalau kita pilih satu ya, kita menambahkan nama anggota, misalkan Wahyu ya, Wahyu Sudirja ya. Nah itu anggota berhasil ya. Saya tambahkan lagi anggotanya satu lagi, Wawan ya, masuk. Saya tambahkan satu lagi, Putri Dalantri gitu ya. Nah ada 3. Jadi kalau kita mau lihat, kita klik 2 ya. Nah ini ya. Nah ini sudah otomatis simpanannya belum sudah ditampilkan tapi belum ada gitu ya. Nah sekarang saya tinggal mau menambahkan simpan uang. Misalkan simpan uang itu nomor 1 Wahyu ya, berarti simpan uang itu adalah 3 ya. Wahyu ya, saya masukin nomor ID nya, pilih menu 3, nomor ID nya Wahyu itu 1 ya, masukkan jumlah uangnya misalkan 100.000. Nah ini ya, tambah. Nah ini berhasil. Coba kita lihat sekarang nomor 1 ya, berarti lihat nomor 2 dulu baru. Nah ini sini lihat, nah ini sudah nambah 100.000 ya. Lalu saya mau tambahkan yang kedua nih, atau saya bikin daftar baru nih ya. Daftar baru saya bikin nama 1 Asep Sudirja ya, Asep Sudirja. Nah dia
nyimpan uang ya. Asep Sudirja itu nomornya nomor 4 berarti ya, nambah simpanan 100.000. Nah gitu ya. Lalu dia pinjam uang ya, Asep Sudirja itu misalnya pinjam uang 4 ya, nomornya 4 juga. Berapa dia jumlahnya, misalkan 50.000 ya, 50.000. Nah kita lihat hasilnya ya, nomor 2. Nah ini ya, Asep Sudirja nih 4. Nah seperti itu ya. Jadi ini sistem untuk anggota koperasi ya. Jadi bisa kelihatan pinjam berapa, uang berapa ya. Kira-kira seperti itu ya gambaran dari aplikasi ini. Silahkan dicoba ya, dan minta nanti direvisi atau dikembangkan lagi ya. Kalau saya pilih 0 ya, ini akan keluar sampai jumpa gitu. Nah kita lihat di sini apakah ada filenya ya. Saya menyimpan di user home, namanya koperasi ya. Nah koperasi ya, koperasi ini ya, koperasi ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita keluar, coba kita balik lagi ya, kita keluar ya, kita masuk lagi koperasi, kita lihat nomor 2. Nah ini masih ada ya, berarti ini sebenarnya koperasi ya. Jadi ini sudah disimpan di dalam sebuah file ya, file koperasi namanya. Mungkin kalau saya cek ada nggak di sini nama file koperasi ini ya, seharusnya ada ya. Nah ini koperasi ya, filenya belum kelihatan ya. Oh ini bukan koperasi, anggota ini nih namanya. Nah kita lihat hasilnya ya. Nah ini kan Wawan Wahyu Sudirja Putri Asep ya, ini udah ada ya filenya. Oke, itu saja ya hasil dari aplikasi. Nama filenya anggota ya, bukan koperasi ya, seperti itu. Oke, mungkin ini saja untuk aplikasi simpan pinjam ya. Jadi hanya mendata minjem masuk gitu ya. Jadi nanti bisa silakan disempurnakan lagi ya. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.